satu. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Fitri Nuriani, Prodi Ekonomi Pembangunan kelas 63A akan mempresentasikan hasil penelitian saya terkait ekspor minyak hasil pengolahan BBM Singapura ke Malaysia periode tahun 2015 sampai 2024 menggunakan analisis GLE, PLG, dan dampak kebijakan perdagangan bebas. Pernahkah kita bertanya-tanya bagaimana sebuah negara sekecil Singapura yang tidak punya satupun tetes minyak bumi milik sendiri bisa menjadi salah satu eksportir minyak olahan terbesar di Asia Tenggara? Singapura adalah pusat pengolahan energi terbesar di Asia Tenggara. Strategi mereka sederhana namun jenius. Impor minyak mentah dari seluruh dunia oleh di kilang-kilang canggih, lalu ekspor kembali ke negara tetangga termasuk Malaysia sebagai mitra dagang terdekat. Di titik terendah tahun 2020, ekspor ini anjlok ke 2,56 miliar USD. Penyebabnya ganda. Pandemi COVID-19 menekan permintaan energi global, sekaligus terjadi perang harga minyak antara Arab Saudi dan Rusia. Di puncaknya tahun 2022, nilainya melonjak ke 6,71 miliar USD, didorong pemulihan energi pasca pandemi dan ketegangan geopolitik konflik Rusia-Ukraina. Menjadi pertanyaan besar yang mendorong penelitian ini, apakah pertumbuhan ekonomi yang mendorong ekspor, atau justru ekspor yang mendorong pertumbuhan? Dan apa peran kebijakan perdagangan bebas di balik ini semua? Penelitian ini menggunakan dua sumber data utama. Yang pertama World Bank untuk data GDP growth dan United Nations Comtrade untuk data ekspor. Penelitian dimulai dari 2015 hingga 2024 yang mencakup sebelum pandemi, masa pandemi, dan pemulihan. Pertumbuhan ekonomi Singapura dalam 10 tahun ini menunjukkan dinamika yang dramatis. Tahun 2020 menjadi titik tergelap, kontraksi minus 3,81%, dampak langsung pandemi yang menghantam sektor pariwisata dan perdagangan. Namun, pemulihannya luar biasa cepat, 9,79% di tahun 2021, yang merupakan tertinggi dalam satu dekade. Malaysia pun mengikuti pola serupa, kontraksi minus 5,46% di tahun 2020, kemudian rebound 9,03% di tahun 2022. Untuk ekspor minyak, rata-rata tahunan atau MEAN tercatat 4,39 miliar USD. Nilai median sebesar 3,88 miliar USD. Lebih rendah dari MEAN, menunjukkan distribusi data yang sedikit menceng ke kanan, yang artinya ada tahun-tahun tertentu dengan nilai ekspor jauh di atas rata-rata yang mendorong MEAN naik, yaitu tahun 2018 dan 2022. Mengapa? Karena ekspor minyak Singapura lebih banyak dikendalikan oleh faktor eksternal, misalnya harga minyak dunia, permintaan global, dan dinamika geopolitik, bukan oleh kondisi ekonomi domestik. Ini masuk akal, karena Singapura tidak punya cadangan minyak sendiri. Kilangnya mengolah bahan baku impor, lalu mengekspor hasilnya. Kinerjanya sangat bergantung pada kondisi pasar global, bukan pada seberapa besar ekonomi domestik tumbuh. Singapura adalah salah satu negara paling terbuka di dunia. Mereka aktif dalam ASEAN Free Trade Area atau AFTA dan puluhan perjanjian perdagangan bilateral lainnya. Hampir tidak ada tarif impor yang diberlakukan. Hasil uji beda rata-rata menunjukkan volume ekspor minyak olahan sebelum kebijakan perdagangan bebas diterapkan tercatat 6,34 miliar kilogram. Kemudian naik menjadi 6,48 miliar kilogram setelahnya. Peningkatannya nyata, meskipun belum signifikan secara statistik. Manfaat kebijakan ini terasa dalam tiga hal. Yang pertama, biaya produksi kilang yang lebih rendah. Yang kedua, akses ke pasar ekspor yang lebih luas termasuk Malaysia, serta infrastruktur logistik dan pelabuhan yang terus berkembang berkat iklim investasi yang pro perdagangan. Namun, perlu digarisbawahi, kebijakan perdagangan bebas bukan satu-satunya penentu. Harga minyak dunia dan kondisi ekonomi mitra dagang tetap lebih dominan. Ada 3 poin utama dari penelitian ini. Yang pertama, ekspor minyak olahan Singapura ke Malaysia sangat fluktuatif dengan rata-rata 4,39 miliar USD per tahun, sangat dipengaruhi oleh gejolak harga energi global. Yang kedua, hubungan antara pertumbuhan ekonomi dan ekspor minyak tidak signifikan. Faktor global lebih jauh dominan dari faktor domestik. Ketiga, kebijakan perdagangan bebas memberikan dampak positif, meskipun belum terbukti secara statistik. Saran yang dapat diterapkan yaitu Singapura perlu mendiversifikasi ekspor ke produk bernilai tambah lebih tinggi, membangun mekanisme lindung nilai terhadap volatilitas harga minyak, dan mempererat kerjasama energi bilateral dengan Malaysia melalui kerangka AFTA. Sekian presentasi dari saya, sekian terima kasih.